Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Madiun pagi hari jam setengah 10 pagi. Pada video kali ini aku akan naik kereta api Gajayana tambahan dari stasiun Madiun ke stasiun Malang. Kereta api Gajayana tambahan merupakan kereta api tambahan yang berjalan sewaktu-waktu tertentu saja. Dengan rangkaian eksekutif mild steel, campuran ada yang kaca lebar, kaca pesawat, bahkan kaca kecil, model eksekutif jadul. Wah, penasaran kan perjalanan kali ini naik kereta api Gajayana tambahan? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang jam 9.29, setengah 10. Untuk keberangkatan kereta api Gajayana tambahan dari stasiun Madiun berangkat jam 9.45, kurang 15 menit lagi. Dan tadi sudah ada pengumuman sih bahwasanya Gajayana tambahan persiapan masuk. Oke, langsung saja kita boarding menggunakan face recognition atau scan wajah. Oke, aku udah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Madiun. Aku sebentar lagi mau naik kereta api Gajayana tambahan. Keberangkatan dari stasiun Gambir kemarin malam sekitar jam setengah 12 malam. Dan sekarang jam setengah 10 baru tiba di Madiun menuju arah Malang. Nah, kali ini aku mencoba naik kereta api Gajayana tambahan, teman-teman. Karena kereta api ini tidak jalan setiap hari dan memiliki rangkaian yang unik juga, yang sudah jarang ada di kereta api jarak jauh Jakarta Malang ataupun Jakarta Surabaya. Oke, ini dia kereta api Gajayana tambahan masuk stasiun Madiun dan ditarik oleh lokomotif CC201, teman-teman. Wah, ini unik kan? Gajayana reguler kan pakai 206 ya, dan rangkaian stainless. Tetapi ini pakai eksekutif jadul dan lokomotif CC201. Gajayana tambahan, loh ini unik banget nih. Bisa teman-teman lihat rangkaiannya campur-campur ya. Ada yang kaca lebar, kaca pesawat, bahkan eksekutif 4 kaca kecil yang aku naiki, teman-teman. Wow. Oke, ini dia rangkaian kereta api Gajayana tambahan. Ini eksekutif kaca lebar tahun 2001, lalu kereta makan di depan. Untuk susunan rangkaian kereta api Gajayana tambahan membawa 7 eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Untuk kereta makan terletak di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Dan pada perjalanan kali ini, aku naik di eksekutif 4, teman-teman. Aku sudah mengincar eksekutif ini mulai beberapa hari lalu. Nah, ini dia eksekutif 4 yang aku naiki bernomor K108413. Tipe induk Malang. K1 adalah kode dari kereta eksekutif, 84 adalah kereta ini dibuat pada tahun 1984, MD mulai dinas 20 Juli 1984, 13 nomor urutnya, dan ML adalah tipenya. Kereta ini diasuh oleh tipe Malang. Papan nama kereta api Gajayana tambahan dari stasiun Gambir tujuan Malang. Gokil kan? Kereta api jarak jauh dari Gambir ke Malang pakai rangkaian seperti ini. Unik banget. Ini rasa eksekutif jadul sih, dengan model kaca kecil-kecil seperti ini. Oke, mari kita masuk ke dalam rangkaian. Aku naik di eksekutif 4 nomor 11D. Ini dia eksekutif yang aku naiki, asli unik banget, teman-teman. Dan di sebelah sini, di stasiun Madiun, terdapat rangkaian KRL terbaru dari Inka. Sepertinya akan dikirim ke Jakarta nih, teman-teman. Karena kalau aku lihat sudah digandengkan dengan kereta bandul. Ada 4 kereta bisnis dan 1 kereta makan pembangkit. Udah siap nih, tinggal gandeng lokomotifnya aja. Wah, fresh banget nih. Transit ke... Wah, kurang tahu. Transit ke berapa ini? Antara transit kedua atau ketiga. Masih fresh, bener-bener baru dari Inka dong. Dan ini dia di belakangku adalah rangkaian kereta api Gajayana tambahan. Gajayana loh. Gajayana yang reguler itu pakai rangkaian stainless steel generasi pertama dengan lokomotif CC206
Tapi Gajayana tambahan ini rangkaiannya kok gini ya, agak sulit gitu. Rangkaiannya campur-campur, ada yang kaca lebar dan bahkan ini kaca kecil-kecil, bahkan tidak banyak kacanya teman-teman. Di dalam terdapat kursi yang tidak mendapatkan kaca. Nah, dari sini kita bisa lihat eksekutif yang aku naiki. Ini menggunakan bogi K8 ya. Meskipun kelihatan jadul, tapi menggunakan bogi K8. Tren Mark F dapat dipacu sampai 120 km per jam. Wah, gokil juga ya. Dan di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta makan. Kereta makan ini baru saja dimodifikasi di Balai Asa Tegal pada tahun 2024, September 2024. Bernomor M100802 di Penduk Malang. Merupakan hasil modifikasi dari kereta makan pembangkit kelas ekonomi tahun 2008. Bayangin, kereta makan kelas ekonomi dimodif jadi kereta makan eksekutif semewah ini. Nanti kita coba beli minum atau makanan di dalam ya, sekalian review kereta makan. Nah, ini eksekutif 4 yang aku naiki. Depannya eksekutif 3 ini menggunakan kaca pesawat. Lalu depannya lagi eksekutif 21 kaca lebar. Asli, random banget rangkaiannya. Oke, persiapan berangkat. Mari kita masuk ke dalam kereta. Oke, tepat pada pukul 9.45 kereta api Gajayana tambahan berangkat stasiun Madiun. Dan di sini kita bisa lihat ada rangkaian KRL yang persiapan kirim ke Jakarta. Ini kabinnya nih. Wow. Di belakangnya adalah kereta makan pembangkit, lalu bisnis. Nah, kelas yang sudah langka. Kereta kelas bisnis milik Depo Purwokerto. Dan ini bisnis yang lumayan langka karena memiliki kaca jarang, jumlah kacanya sedikit. Nah, di sebelah sana itu terdapat pabrik Inka Madiun. Ada potongan rangkaian KRL nih, sepertinya sisaannya tadi. Tadi kan cuma separuh ya, separuhnya lagi ada di dalam tuh. Dan di dalam lagi kita bisa lihat ada rangkaian Stylish New Generation kelas ekonomi. Wow, miliknya siapa itu? Bakal punya siapa itu? Oke, kereta api Gajayana tambahan udah diberangkatkan dari stasiun Madiun tepat pada pukul 9.45. Kereta api Gajayana tambahan merupakan kereta api tambahan yang tidak berjalan setiap hari. Kereta api ini hanya berjalan di libur panjang, hari besar, dan long weekend. Nah, di akhir Mei dan awal Juni ini, kereta api Gajayana tambahan berjalan di tanggal 28 Mei sampai 2 Juni yang merupakan long weekend. Kemudian jalan kembali di libur Idul Adha tanggal 5 sampai 10 Juni 2025. Dan ini yang aku naiki merupakan perjalanan terakhir keberangkatan dari Gambir tanggal 10 dan sekarang ini sudah ganti hari dari Madiun tanggal 11 pada pagi hari. Kereta api Gajayana tambahan meskipun menggunakan rangkaian yang seperti ini random, ada yang bagus dan ada yang kurang seperti yang aku naiki ini. Untuk harga full trip dari Jakarta ke Malang itu lumayan ya, sekitar 700 ribuan. Tapi pada perjalanan kali ini aku tidak naik full trip. Aku naik dari Madiun ke Malang, itu pun aku pakai tarif khusus teman-teman. Tarif khusus Gajayana tambahan ini mengikuti tarif khusus kereta api Gajayana reguler, yaitu Madiun Malang harganya 190.000 untuk kelas eksekutif. Dan untuk waktu tempuh dari Madiun ke Malang ditempuh selama 3 jam 58 menit dan nanti diperkirakan tiba di stasiun Malang jam 13.43 atau sekitar setengah 2 siang. Memang jadwal kereta api Gajayana tambahan ini agak kesiangan ya tiba di stasiun Malang karena kereta api ini berangkat dari Jakartanya itu tengah malam teman-teman. Jadi agak aneh gitu ya dari segi jadwal dan rangkaiannya juga. Seperti ini kondisi di dalam eksekutif 4 yang aku naiki. K108413 berkapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri. Dan karena kereta eksekutif ini menggunakan jendela kecil-kecil dan tidak banyak jendela, jadi di dalam kereta ini terdapat kursi yang tidak mendapatkan jendela alias tembok ratapan. Teman-teman lihat di depanku kursi 12 CD ini nggak dapat jendela sama sekali. Tapi alhamdulillah aku memesan kursi nomor 11 CD ini dapat full jendela. Wah, mantep banget. Padahal aku random nih memilih kursinya. Nah, kursi yang tidak dapat jendela ini lumayan banyak ya, karena jarak antar jendelanya ini jauh-jauh teman-teman. Nah, seperti itu.
12, 10. Sepertinya nomor genap yang tidak mendapatkan jendela. Wah, tapi meskipun gitu, kursi eksekutif ini sudah diganti menjadi kursi baru seperti di eksekutif stainless steel generasi pertama. Seperti ini kursinya berwarna biru dan terdapat sandaran kepala di kanan dan kiri. Ini kita papasan dengan kereta api Argo Wilis. Wow. Oke, lanjut kita review. Di sini masih sama, ada meja lipat. Seperti ini meja lipatnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang penting muat untuk laptop ataupun makan ya. Lalu kursi ini juga terdapat reclining seat. Tinggal memencet tombol ini dan kursi didorong ke belakang. Kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Di depan ada kantong belakang kursi dan kantong kertas yang dapat digunakan untuk menyimpan sampah. Lalu di bawah ada footrest model terbaru ya, ala kereta stainless steel yang hanya bisa dinaik dan turunkan. Lalu di samping ada dua colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet. Lalu ada tatakan kecil yang dapat digunakan menaruh botol ataupun benda-benda kecil lainnya. Lalu di atas ada gantungan yang dapat digunakan untuk menggantung tas kecil ataupun jaket. Di samping juga terdapat tirai yang apabila kepanasan bisa ditutup. Seperti ini, tirainya ini berwarna krem ya. Agak jarang nih aku menemukan tirai kereta berwarna krem seperti ini, karena setahuku kebanyakan itu warna biru teman-teman. Dan di setiap ujung depan dan belakang terdapat TV untuk hiburan yang berisikan video-video film ataupun iklan. Tapi anehnya, untuk CCTV di ujung depan ini tidak ada teman-teman. Sepertinya dicabut ya, mungkin ada kerusakan. Tapi untuk yang belakang itu masih tetap ada. Nah, itu dia. CCTV tinggal satu di belakang aja. Wah, gimana ini? Ya beginilah eksekutif jadul ya. Nah, ini dia kecepatan kereta api Gajayana tambahan. Maksimal cuma 100 km per jam teman-teman. Ini kita sekarang berjalan sekitar 94 sampai 97 km per jam. Wah, tergolong pelan ya untuk sekelas kereta api full eksekutif. Oke, pada pukul 10.19 kereta api Gajayana tambahan telah tiba di stasiun Nganjuk. Dan oh ya, di sini kereta api Gajayana tambahan ditarik oleh lokomotif CC201. Nomor serinya adalah CC201-8908 atau nomor lamanya 20180R DP Induk Madiun. Wah, unik banget ya. Kereta full eksekutif tapi ditarik CC201. Entah nih teman-teman, kereta api Gajayana tambahan berhenti di sini berapa menit? Kayaknya nih awal dari jadwal ya. Ini sudah 3 menit belum berangkat. Asli, aku nggak tahu jadwal persis kereta api Gajayana tambahan ini. Karena nomor kereta api Gajayana tambahan ini bukan nomor kereta reguler, melainkan nomor kereta PLB 7000-an. Kereta api Gajayana tambahan yang aku naiki bernomor PLB 7002. Dan aku nggak tahu jadwal lengkapnya. Berhenti di stasiun berapa menit dan persilangan pun aku tidak tahu ya teman-teman. Mari kita lihat saja nanti ada momen persilangan apa aja, terutama di lintas Kertosono sampai Malang. Karena di jalur tersebut jalurnya masih single track ya, otomatis ada momen kalah silang. Apalagi kereta aku ini kereta tambahan kan, yang tidak jalan setiap hari. Pastinya kalah silang dengan kereta yang sudah reguler jalan setiap hari. Oke, pengumuman persiapan masuk kereta api Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir. Wah, kita papasan. Oke, Gajayana tambahan persiapan berangkat. Oke, berangkat stasiun Nganjuk, papasan dengan Argo Semeru. Oke, baru saja papasan dengan Argo Semeru dengan kelas eksekutif stainless new generation dan switch class kompartemen. Dan ini kereta api saya Gajayana tambahan berangkat stasiun Nganjuk dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kertosono.
Oke, pada pukul 10.43 kereta api Gajayana Tambahan telah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di stasiun Kertosono ini ada percabangan. Untuk jalur yang ke arah kanan itu mengarah ke Kediri, Blitar, Malang, sedangkan jalur ke kiri itu mengarah ke Mojokerto, Surabaya. Kereta api Gajayana Tambahan yang aku naiki nantinya bakal belok ke kanan ke arah Kediri, Blitar, dan Malang. Dan dimulai dari stasiun Kertosono ini jalurnya menjadi single track. Jadi nanti bakal ada momen persilangan, teman-teman. Dan nanti juga melewati jalur pegunungan, terdapat jembatan Lahor, dan 2 terowongan Karangkates. Oke, ini eksekutif 4 yang aku naiki, eksekutif 3 seperti ini. Eksekutif model kaca pesawat, dan dalam satu rangkaian ini, yang model kaca pesawat cuma ini aja di eksekutif 3. Dan untuk kaca kecil, cuma hanya ini aja di eksekutif 4. Eksekutif 3 bernomor K108210, eksekutif tahun 1982. Merupakan eksekutif modifikasi dari kereta kelas bisnis. Dan untuk eksekutif yang aku naiki ini, eksekutif dengan model kaca kecil-kecil seperti ini, tahun 1984, cuma menyisakan 2 unit, teman-teman. Yaitu K108406 dan K108413. Yang K108406 itu saat ini milik Depo Blitar, biasa digunakan Singasari ataupun Bangunkarta dan Brantas Dharma Wangsa. Dan satunya lagi K108413 ini milik Depo Malang. Nah, satu rangkaian kereta api Gajayana Tambahan ini milik Depo Malang semua ya. Jadi sebenarnya Depo Malang itu memiliki rangkaian kereta api Gajayana Tambahan, tapi tidak dijalankan setiap hari. Jadi kalau Gajayana Tambahan nggak jalan, semua rangkaian ini bakal nganggur, dijadiin cadangan, atau bahkan disebar ke depo lain untuk cadangan depo lainnya. Asli, banyak banget eksekutif langka, eksekutif unik yang menjadi cadangan di tahun 2025 ini. Dikala kebanyakan sudah eksekutif terbaru, stainless, bahkan yang new generation. Oke, selepas stasiun Kertosono, di sini sekarang kita melintas di jembatan Sungai Brantas. Dan di sini juga percabangannya. Untuk jalur belok ke kiri, sayangnya tidak kelihatan, itu belok ke arah Mojokerto, Surabaya. Kereta saya belok ke arah kanan, menuju Kediri, Blitar, dan Malang. Oke, saat ini kereta api RNB coy melintas langsung stasiun Papar, bersilang dengan kereta api Matarmaja dari stasiun Malang tujuan Pasar Senen. Dan di belakang Matarmaja ini ada kereta api Kertanegara, teman-teman. Sepertinya kita silang dengan kereta api Kertanegara 1 stasiun setelah stasiun Papar. Oke, pada pukul 11.07 kereta api Gajayana Tambahan telah tiba dan berhenti di stasiun Minggiran. Wah, Gajayana Tambahan berhenti stasiun kecil, teman-teman. Berhenti di sini untuk menunggu bersilang dengan kereta api Kertanegara dari stasiun Malang tujuan Purwokerto. Kita harus ngalah dengan kereta api yang sudah reguler jalan setiap hari ya. Stasiun Minggiran, termasuk stasiun kecil, stasiun kelas 3. Stasiun ini memiliki 2 jalur saja dan digunakan untuk persilangan. Kereta api Gajayana Tambahan berhenti jalur 2, jalur belok, dan nantinya kereta api Kertanegara akan melintas langsung di jalur 1. Oke, ini dia persiapan melintas langsung kereta api Kertanegara. Sinyalnya udah ngangkat dan udah kelihatan tuh. Oh ya, kecepatan maksimal di sini 120, teman-teman. Termasuk Kertanegara juga.
Wah, ngebut nih. Gokil, ngebut banget kereta api Kertanegara, guys. Dengan kecepatan 120 km per jam. Gokil, kereta campuran eksekutif ekonomi kecepatan 120. Tapi kereta yang aku naiki, Gajayana tambahan, kecepatan maksimal 100 km per jam aja. Bahkan ini kereta full eksekutif loh, kecepatan 100. Wah, aneh banget ya. Meskipun kereta yang aku naiki bogi K8 Trendmark F, tapi ada kereta lain yang menggunakan bogi K5 yang kecepatan maksimalnya 100 seperti di eksekutif 1, 2, 3 dan pembangkit, teman-teman. Wah, gokil. Untuk kasta Gajayana tambahan dan Kertanegara barusan lebih tinggi Kertanegara ya dari segi kecepatannya. Oke, pada pukul 11.15 kereta api Gajayana tambahan diberangkatkan kembali dari stasiun Minggiran dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kediri. Oke, pada pukul 11.25 kereta api Gajayana tambahan telah tiba di stasiun Kediri. Stasiun Kediri sepertinya ada proses renovasi stasiun ya. Ini terdapat proyek pembangunan peron tinggi dan pembangunan kanopi. Kanopinya diperpanjang tuh sampai sana. Gokil. Oke, langsung berangkat. Asli cepet banget berhentinya, cuma 1 menit. Kereta api Gajayana tambahan berjalan pelan. Sepertinya kita tertahan sinyal masuk stasiun Keras ya. Di stasiun Keras akan bersilang dengan kereta api Penataran. Penataran yang masuk terlebih dahulu. Oh, itu dia. Kita zoom bisa terlihat ya. Kereta api Penataran sedang berhenti di stasiun Keras. Ya, tapi ini kok jaraknya mepet banget dengan stasiun ya. Tunggu dulu. Ini kok sinyal masuk mepet dengan sinyal keluar. Terlalu dekat dengan stasiun. Oke, ternyata memang jaraknya mepet ya. Ini dia sinyal masuknya masih menutup, belum aman. Memang sinyalnya mepet dengan stasiun. Wah, unik banget. Oke, baru saja terdengar klakson dari Gajayana tambahan dan ini dia mulai berjalan lagi dan lokomotif mulai throttle meningkatkan kecepatan. Oke, pada pukul 11.53 kereta api Gajayana tambahan telah tiba di stasiun Tulungagung. Dari jalur 1, kami ucapkan selamat jalan. Oke, setelah stasiun Tulungagung, aku coba ke kereta makan untuk beli sesuatu. Kereta makan terletak di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Nah, ini dia kereta makannya. Ini kereta makan mewah, teman-teman. Modifikasi dari Balai Asa Tegal. Menggunakan pintu otomatis, ada tombolnya. Nah, di sini ada ruang kru, ruang operator. Oke teman-teman, sekarang aku berada di dalam kereta makannya. Seperti ini, kereta makannya estetik, mewah dengan hiasan ornamen-ornamen di dindingnya. Di depan sana terdapat pantry untuk menjual makanan dan minuman, serta terdapat layar di samping. Tapi ini kok layarnya kebalik ya? Wah, videonya kebalik. Dan seperti ini meja dan kursinya bisa muat kurang lebih 15 orang bisa ini. Kursi dua-dua berhadapan dan di tengah-tengah ada mejanya. Di bawah ada colokan listrik
bisa digunakan untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet. Di sebelah sini juga terdapat ornamen bergambarkan Balai Asa Tegal, karena kereta makan ini merupakan modifikasi dari Balai Asa Tegal, teman-teman. Sebelumnya kereta ini merupakan kereta makan pembangkit kelas ekonomi yang sekarang sudah dimodifikasi menjadi semewah ini ya. Wah, keren banget. Oke, di kereta makan ini aku beli pop mie rasa tori miso dan air mineral. Pop mie ini harganya 17.000 dan air mineral harganya 9.000. Total dua ini adalah 26.000, teman-teman. Masuk stasiun Blitar, dan di sini sebelah kanan terdapat kereta api berantas. Oh ya, di kereta makan juga terdapat musola. Musolanya lumayan luas, bisa muat 1-2 orang. Sudah lengkap, ada sajadah dan mukena. Musolanya sih cakep ya, estetik gitu, keren banget. Telah tiba di stasiun Blitar jam 12.19. Di sini masuk jalur 1, jalur belok, karena di jalur 2 ada kereta api berantas yang baru aja datang kayaknya. Oh, baru dilansir. Berhenti di stasiun Blitar sebentar banget, 1 menit langsung berangkat. Dan stasiun Blitar ini terdapat pembangunan peron ya, sama seperti stasiun Kediri tadi. Ini membangun peron tinggi dan peron panjang, dan juga membangun kanopi, teman-teman. Dan ini dia lokomotif kereta api berantas. Sepertinya ini langsir ya, akan untuk dipersiapkan berangkat menuju Pasar Senen.
Oke, pada pukul 13.36, kereta api Gajayana tambahan telah tiba di stasiun Malang Kota Lama. Stasiunnya ada di sisi sebelah kanan, dan di sebelah sini ada rangkaian kereta api Tawang Alun. Dan sebentar lagi kita tiba di tujuan akhir, teman-teman. Oke, alhamdulillah kita telah tiba di stasiun Malang. Dan di sebelah kita ini ada kereta api Jayabaya. Dari stasiun Malang tujuan Pasar Senen via Surabaya Pasar Turi. Ini Gajayana tambahan masuk, Jayabaya langsung berangkat. Dengan kelas ekonomi stainless new generation dan eksekutif stainless new generation terbaru dari Inka. Oke, kereta api Gajayana tambahan telah tiba di tujuan akhir stasiun Malang pada pukul 13.42 awal 1 menit. Dan itu tadi perjalananku naik kereta api Gajayana tambahan dengan rangkaian eksekutif mild steel campuran. Dan perjalanan ini aku naik di kereta eksekutif yang modelan langka, bentuk kaca kecil-kecil. Wow, kapan lagi kan naik kereta elit Gajayana tambahan tapi dapat sarana jadul. Wow. Oke lah teman-teman, sekian untuk video trip kali ini.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.